Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas berkenaan dengan soal numerasi, asesmen nasional. Sumbernya dari Kemendikbudristek. Baik, ada satu soal terkait dengan numerasi matematik sebagai berikut. Soal numerasi matematika. Apabila ada soal seperti ini. Untuk melihat pengeluaran bulanan, Bu Ani membuat catatan dengan 3 kategori, yaitu pengeluaran untuk PAM, listrik, dan kebutuhan pangan. Berikut ini catatan pengeluaran Bu Ani dalam rupiah selama 4 bulan. Terakhir sebagai gambaran untuk bulan-bulan berikutnya. Jadi Bu Ani ini ibu rumah tangga yang mencatat pengeluarannya per bulan. Dia mencatat selama 4 bulan dari bulan Januari, Februari, Maret, sampai April. Di bulan Januari dia mencatat air pump berapa totalnya, listrik 250.000 misalkan, dan kebutuhan pangan 2.400.000. Begitu juga dia lakukan untuk Februari, Maret, sampai April. Apabila Anda melihat tabel seperti ini, Anda coba banding-bandingkan. Misalkan di bulan Januari air pump 150.000. Februari turun menjadi 100.000. Maret naik lagi 120.000 dan April naik lagi menjadi 220.000. Seperti itu caranya. Anda baca baris dan kolomnya juga. Mudah ya? Baik. Kemudian di samping, nah inilah yang disebut sebagai tabel. Di samping dalam bentuk tabel, ternyata Bu Ani juga bisa mengelola dalam bentuk diagram batang. Nah, ini yang disebut sebagai diagram batang. Ya. Nah, intinya untuk membuat diagram batang ini itu harus dikelola dari tabel ini, disederhanakan menjadi diagram batang. Kalau diagram batang caranya mudah, terbagi menjadi sumbu X dan sumbu Y. Ya. Sumbu X itu merupakan bulan. Sementara sumbu Y berapa rupiah biaya yang harus dikeluarkan. Nah, cara membaca ini mudah, biasanya berdasarkan warna. Ya, warna biru ini untuk pembayaran PAM, air PAM. Lalu bagaimana dengan listrik? Listrik itu digambarkan dengan oranye. Dan yang abu-abu ini untuk penggambaran biaya kebutuhan pangan. Dari sini saja Anda bisa lihat bahwa yang paling tinggi biaya yang dikeluarkan oleh Bu Ani itu adalah kebutuhan pangan. Lihat yang abu-abu selalu di atas. Polanya dari bulan Januari sampai Maret, dia turun, naik, turun lagi. Gitu ya. Kelihatan lebih gampang membacanya. Lalu pengeluaran yang paling sedikit apa? Dari sini kelihatan yang paling pendek, yaitu yang biru. Ya, yang biru itu pengeluaran untuk apa? Untuk PAM. Ya, nah, jadi lebih gampang membacanya seperti itu. Lalu yang oranye ini untuk listrik. Nah, jadi ada dua penyajian terkait dengan pengeluaran Bu Ani, yaitu dalam bentuk tabel seperti ini, dan yang satu lagi dalam bentuk diagram batang seperti ini. Jadi ada dua. Nah, pertanyaannya adalah, informasi terkait dengan ini Anda dapat dari mana? Misalkan, pertanyaan A, untuk mendapatkan atau membandingkan pengeluaran listrik setiap bulannya, itu didapat dari mana? Ya, kalau untuk membanding-bandingkan, sebenarnya lebih enak melihat yang diagram batang. Kenapa? Karena lebih mudah. Ya, contoh, Anda ingin membandingkan pengeluaran listrik. Listrik itu yang oranye. Ya, Anda lihat bulan Februari pasti lebih besar daripada ini. Bulan Maret lebih besar daripada Februari. Ya, kemudian bulan Maret dan April agak-agak mirip. Nah, ini lebih mudah untuk membandingkannya. Berarti kalau terkait dengan membandingkan pengeluaran listrik setiap bulannya, itu akan lebih mudah kalau kita melihat info pada diagram batang. Gitu ya, gampang. Lalu yang B,
Bagaimana untuk menghitung total pengeluaran per bulan? Untuk menghitung total pengeluaran per bulan, itu akan lebih enak kalau misalkan Anda melihat di tabel. Kenapa Pak di tabel? Karena gini, kalau Anda melihat di diagram batang, ya, misalkan kita ingin melihat di diagram batang, tentunya susah untuk mendapatkan angka pastinya, ya. Contoh misalkan, kecuali kalau di diagram batangnya ada angka di atasnya, ya. Contoh misalkan nih, ini pengeluaran untuk pangan, makanan. Ini kalau misalkan kita tarik ke kiri, angkanya berapa ini? Nggak ada pasti. Kecuali kalau misalkan ada angkanya di atas. Ini juga ke kiri nggak ada yang pasti. Ini kalau kita melihat ke diagram batang. Nah, berarti yang cocok kita lihat di tabel ini. Tabel ini. Nah, kalau misalkan Anda ingin tahu berapa sih total pengeluaran Bu Ani di bulan Januari, ya gampang saja. Air pump 150.000, listrik 250.000, kebutuhan pangan 240.000. Berarti kan 150.000 ditambah dengan 250.000. 250 tambah 150 sekitar 400.000. Nah, berarti kan 400.000 ditambah 2.400.000 berarti 2.800.000 di bulan Januari. Gitu gampang kan? Ya, Anda totalkan saja nih, ini tambah ini tambah ini. Februari ya 100.000, PAM, listrik 300, totalnya jadi 400. Ditambah kebutuhan pangan 2.350.000. Ya, berarti kan kalau di total-total pengeluaran Bu Ani di bulan Februari itu kan berarti berapa tuh? 400.000 tambah 300.000. Berarti 2.750.000. Nih, 2.750.000 di bulan Februari. Nah, enak kan kalau kita ngelihat tabel dibandingkan melihat diagram batang. Berarti menghitung total pengeluaran per bulan lebih cocok kalau misalkan kita lihat lewat tabel, ya. Lalu berikutnya, melihat gambaran selisih pengeluaran masing-masing kategori, ya. Selisih pengeluaran masing-masing kategori. Oh, lihat. Untuk melihat selisih pengeluaran yang paling enak, itu Anda bisa melihat di sini nih, selisih pengeluaran tuh. Ya. Nah, Anda bisa lihat, oh, selisih yang paling jauh itu antara air pump dengan kebutuhan pangan. Kita lihat antar kategorinya jauh sekali. Berarti yang paling gede itu adalah kebutuhan pangan. Tapi kalau misalkan ditanya berapakah selisihnya, lebih enak Anda pakai tabel. Tetapi kalau misalkan pertanyaannya secara umum saja untuk melihat selisih kategori ini, maka Anda bisa katakan bahwa melihat gambaran selisih pengeluaran masing-masing kategori itu lebih enak dengan menggunakan diagram batang. Oke, mudah ya. Nah, kemudian kalau ada statement seperti ini masih terkait dengan tabel dan diagram batang yang dibuat oleh Bu Ani ya. Nah, Bu Ani mengatakan bahwa kisaran itu kan bisa kurang, bisa lebih, gitu kan, kisaran. Pengeluaran bulanannya lebih dari 2.800.000. Setujukah kamu dengan pernyataan Bu Ani? Ya, beri penjelasan. Sebelum Anda mengatakan setuju atau tidak, Anda hitung-hitung dulu kecil-kecil, gitu ya. Nah, sebelum Anda mengatakan setuju atau tidak. Nah, untuk menjawab ini, tentunya Anda harus menggunakan tabel yang dimiliki tadi di soal. Ya, kita hitung aja. Tadi kan kita sudah hitung nih, pengeluaran total Januari untuk PAM, listrik, kebutuhan pangan 2,9 juta. Februari, berarti kan 400 tambah 350. Ya, sekitar 2.750. Maret, itu, wah ini 2.700.000 tambah 300 aja udah lebih daripada 2,8. Ya. Kemudian April, berarti kan 2.550 ditambah 2.250. Nah,
Kalau Anda ingin lebih detail lagi, Anda totalkan Januari, Februari, Maret, April, Anda totalkan semuanya, kemudian Anda bagi 4. Ya, Anda bagi 4 sehingga dapat tuh angkanya berapa. Cuman saya yakin angkanya berada pada kisaran 2.800.000. Berarti setuju ya, kira-kira setuju. Kenapa? Nah, penjelasannya tadi. Januari totalnya sekian, Februari totalnya sekian, Maret sekian, April sekian. Rata-ratakan itu ya kisaran bahasa Indonesianya, maka otomatis Anda mendapatkan angka 2.800.000. Berarti benar. Ya, jadi sebelum kita pastikan jawabannya, maka Anda harus hitung-hitung kecil dulu. Nggak usah detail kalau yang kayak gini. Supaya Anda bisa menghemat waktu. Baik, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Nah, ini ada soal yang kedua ya. Agak menarik soal ini ya. Nah, eh, perhatikan tabel di bawah ini. Angka putus sekolah merupakan suatu permasalahan yang perlu diperhatikan. Berarti banyak anak yang putus sekolah nih. Penyebab anak-anak putus sekolah diantaranya yaitu angka kemiskinan, faktor ekonomi, dan akses pendidikan yang cukup sulit. Jadi itu 3 penyebab kenapa banyak orang putus sekolah. Berikut ini adalah data banyak anak yang putus sekolah di Provinsi Bengkulu pada tahun 2016-2017. Nah, baik. Ini kalau sekiranya kekecilan saya perbesar angka putus sekolah itu. Anda jangan takut kalau melihat tabel seperti ini. Anda baca saja. Ya, Anda baca kolom baris. Anda lihat di sini, daerah. Berarti kan daerah-daerah di Bengkulu. Mulai dari Bengkulu Utara, Kota Bengkulu, terus sampai ke Pahlang. Ada berapa kota nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 daerah. Nah, di masing-masing daerah ini, ada yang putus sekolah SD 71 orang untuk Bengkulu Utara nih. SMP 55 untuk Bengkulu Utara, SMA 75 untuk Bengkulu Utara, dan SMK 98 orang untuk Bengkulu Utara. Berarti berapakah total yang putus sekolah di Bengkulu Utara? Berarti 71 tambah 55 tambah 75 tambah 98. Totalnya adalah 299. Nah, kalau misalkan kita ingin melihat dari seluruh Bengkulu, berarti kan Anda lihat, dari seluruh Bengkulu, yang putus sekolah SD, totalnya adalah 71, 112 ditambah 62, terus sampai 17. Totalnya adalah 451 orang. Nah, SMP bagaimana? Anda totalkan nih ke bawah, dapat 339 orang yang putus sekolah SMP di Bengkulu. SMA 398 orang, dan begitu juga SMK. Nah, kalau misalkan ditanya, berapa total orang yang putus sekolah di Kabupaten Bengkulu? Sorry, di Bengkulu itu. Berarti 1.651 orang yang putus sekolah. Itu ya cara membaca tabel. Jadi Anda baca berdasarkan kolom, Anda baca berdasarkan baris. Nah, ini baris. Gitu. Nah, berikutnya adalah baru pertanyaan nih. Ya. Pertanyaannya adalah berapakah rata-rata banyaknya anak putus sekolah di daerah Seluma pada setiap jenjang pendidikan? Nah, baik, saya perbesar. Bagaimana dengan daerah Seluma? Kita lihat daerahnya ada banyak nih. Kita pilih aja yang Seluma. Ya, yang ditanya itu kan rata-rata. Ya, berarti Seluma yang nggak lulus SD 58 orang, yang nggak lulus SMP 27 orang, yang putus sekolah SMA 26, yang putus sekolah SMK 47. Totalnya di sini udah kelihatan nih, 58 tambah 27 tambah 26 tambah 47, 158. Berarti di di daerah Seluma yang putus sekolah itu totalnya 158 orang. Kalau ditanya total. Cuman masalahnya ini yang ditanya apa? Rata-rata. Nah, karena yang ditanya adalah rata-rata, maka rumus rata-rata itu adalah total dibagi dengan jumlah apa? Jumlah spesifikasi datanya. Nah, di sini ini kan total itu 198.
Total dari mana? Total dari anak SD, SMP, SMA, dan SMK. Berarti ada berapa kategori? Ada 4. SD, SMP, SMA, dan SMK. Berarti ada 4 kategori. Berarti kalau misalkan ditanya rata-ratanya, 158 dibagi dengan 4. Ya, jawabannya adalah 39,5. 39,5 itu paling dekat kemana nih? A 31, B 40, C 63, D 158. Oh, paling dekat ke jawaban B, yaitu 40 orang. Ya, 39,5 kalau dibutuhin ke atas itu kan 40. Nggak mungkin ada orang 39,5 orang. Yang ada adalah 40 orang. Itu jawabannya. Berikutnya, ada pertanyaan soal terkait dengan data tadi seperti ini. Nah, pemerintah Provinsi Bengkulu akan memberikan beasiswa biaya pendidikan untuk anak putus sekolah di Provinsi Bengkulu. Nah, ceritanya ada beasiswa nih. Apa semuanya dikasih beasiswa? Tidak. Setiap daerah mendapat kuota beasiswa 1 orang pada setiap jenjang pendidikan. Nah, berarti satu daerah itu untuk setiap jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan itu apa? SD, SMP, SMA, SMK. Ya, masing-masing 1 untuk setiap daerah tersebut. Nah, jika diketahui ada anak namanya Dila, tinggal di daerah Kaur, ingin melanjutkan sekolah di jenjang SD. Dia juga ingin dapat beasiswa. Kemudian kasus yang kedua, ada yang namanya Dino. Dino tinggal di daerah Seluma, ingin melanjutkan sekolah jenjang SMP. Yang ketiga, ada yang namanya Rani. Rani tinggal di daerah Muko-Muko dan ingin melanjutkan sekolah di jenjang SMP. Nah, dari ketiga poin ini, berikut ini kesimpulan peluang Dila, Dino, dan Rani untuk memperoleh beasiswa. Kemudian pertanyaannya, ya, yang pertama, apakah pernyataan ini benar? Ya, oke, apakah pernyataan ini benar? Nah, yang pertama, peluang Dino dan Rani memperoleh beasiswa biaya pendidikan adalah sama. Benar nggak? Peluang Dino dan Rani memperoleh biaya pendidikan adalah sama. Nah, kita hitung dulu. Ya, kita hitung dulu. Ya. Nah, kita lihat datanya. Dino dan Rani. Nah, Dino dari Seluma, anak SMP. Rani dari Muko-Muko, anak SMP. Nanti Anda lihat terkait data Seluma dan Muko-Muko. Keduanya adalah anak SMP. Jadi pemerintah akan memberikan peluang untuk beasiswa itu hanya 1 anak per jenjang pendidikan per daerah. Berarti si Dino itu kan dari Seluma. Anak SMP di Seluma yang putus sekolah itu ada 27 anak. Apakah 27-27-nya dikasih beasiswa? Tidak. Hanya 1. Karena kan jatahnya 1 daerah itu 1. Berarti 1 dari 27 anak. Berarti berapakah peluang si Dino? Oh, ya udah 1 dari 27. 1 per 27. Berapa sih 1 per 27? 1 per 27 itu kalau misalkan kita pakai kalkulator 0,0037 gitu ya. 0,037. Nah, berarti peluang Dino untuk dapat beasiswa dari daerah Seluma itu adalah 0,037. Kalau misalkan dikalikan 100 berarti 3,7%. Ya. Kemudian Rani. Nah, Rani itu kan dari daerah Muko-Muko. Nih Muko-Muko. Rani juga anak SMP. Di Muko-Muko ada 21 orang anak SMP. Ya. Nah,
Tetapi yang mendapat beasiswa kan hanya satu. Berarti peluang Rani itu adalah 1/21. Ya, 1 dibagi dengan 21. Sehingga hasilnya adalah kalau Anda pakai kalkulator misalkan ya, 47. Ya. Kalau misalkan dalam satuan persen, berarti 0,047 sama dengan 4,7%. Nah, pertanyaannya adalah, peluang Dino dan Rani memperoleh beasiswa biaya pendidikan adalah sama? Tidak. Dino segini, Rani segini. Sama tidak? Tidak. Berarti pernyataan ini adalah salah. Gitu ya. Oke. Lalu ada pernyataan kedua. Peluang Dino untuk memperoleh beasiswa lebih kecil dibandingkan dengan peluang Rani. Nah, Dino 0,037. Rani 0,047. Gedean mana? Gedean Rani kan? Berarti Dino lebih kecil. Oh, berarti pernyataan ini adalah benar. Gitu ya. Kemudian yang ketiga. Nah, sekarang peluang Dila memperoleh beasiswa adalah paling kecil daripada peluang Dino dan Rani. Betul apa salah? Kita cek dulu. Lihat, Dila itu SD dari Kaur. Oh, kalau begitu SD dari Kaur. Nah, kita cek Kaur. Ya, SD ada berapa? Ada 33 orang yang putus sekolah. Nah, yang akan dapat beasiswa dari Kaur itu hanya satu. Berarti 1 dari 33 orang peluangnya. Sehingga saya bisa menuliskan 1/33. Ya. Nah, jawabannya 0,03 misalkan. Ya. Maka itu sama saja dengan 3%. Ya, 0,03. Nah, balik pertanyaannya. Peluang Dila memperoleh beasiswa adalah paling kecil daripada peluang Dino dan Rani. Betul atau salah? Lihat, Dino segini, Rani segini, Dila segini. Oh, betul. Dia paling kecil dibandingkan dengan Dino dan Rani. Benar jawabannya. Gitu ya. Mudah. Lalu yang terakhir, setiap anak pada masing-masing daerah memiliki peluang yang sama untuk memperoleh beasiswa tingkat SMP. Iya betul. Dari setiap daerah, gitu kan hanya dapat satu peluang yang sama. Ya, berarti kan 1/10, ya, nggak 1/10 ya. Masing-masing dapat satu. Ya berarti otomatis Bengkulu Utara, kecuali kalau misalkan Bengkulu dapat jatah 2, Kota Bengkulu dapat jatah 3, itu lain halnya. Tapi kalau masing-masing daerah hanya satu, berarti benar pernyataan tersebut. Nah, itulah terkait dengan soal yang berhubungan dengan peluang apabila ada soal numerasi matematika. Semoga ini dapat memberikan manfaat kepada Anda dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.